Hello everyone, welcome to PES where everything is full of bless. Nah, kembali lagi di podcast tercinta kita kali ini. Sudah lama sekali kita tidak bertemu dari episode yang terakhir dan kita kembali lagi mengupload dengan bintang tamu yang sangat spesial tentunya. Nah, dan pada kali ini kita kedatangan tamu dari SMA Safris 1 Palembang. Beliau adalah orang yang tidak mungkin tidak dikenal oleh warga sekitar SMA Safris 1 Palembang. Nah, sebelum kita undang, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ganendra Valentino. Saya akan menjadi host podcast PAS pada episode yang kali ini. Dan kita langsung saja kita panggil Pak Andreas Sudarsana. Halo, saya Andreas Sudarsana. Saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Safris 1. Oke, luar biasa. Nah, jadi Bapak ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Safris 1 Palembang. Betul ya, Pak? Oke. Jadi kita langsung saja tanpa berlama-lama langsung kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan nih kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, Pak, jadi Bapak ini sih, Bapak kan Kepala Sekolah nih. Nah, mungkin semua orang di SMA Safris 1 Palembang nih udah tahu nih, Pak, Bapak Kepala Sekolah. Tapi yang belum mereka tahu adalah bagaimana Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Safris 1 Palembang. Mungkin Bapak boleh sharing-sharing dikit dari awal Bapak menjadi kepala sekolah sampai sekarang. Oke, terima kasih. Kalau saya sih secara pribadi mungkin punya ambisi untuk jadi pimpinan itu umur-umur menengah ya, umur-umur 30, 40-an lah. Dulu sekolah kita itu untuk menjadi pimpinan itu ada pemilu namanya, pokoknya pemilihan intern kita. Pernah waktu itu saya memenangkan pemilu untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Saya memperoleh suara terbanyak, tapi waktu itu saya masih sangat muda, jadi ngeri-ngeri sedap lah. Tetapi memang saya tidak diangkat, tapi saya tidak marah. Saya waktu itu hanya mengatakan kepada yang berwenang. Waktu itu saya pakai metafor pena dan pensil. Saya katakan begini, kalau yang dibutuhkan itu memang pena dan saya pensil, wajar saya tidak diangkat atau sebaliknya. Jadi tolong jelaskan sebenarnya yang dibutuhkan itu yang mana. Waktu itu tidak dijawab secara tegas pena dan pensil, tapi intinya diberi penjelasan. Nah, sejak saat itu saya memang tidak lagi berangan-angan untuk menjadi entah wakil kepala sekolah, apalagi kepala sekolah. Tetapi memang pada periode berikutnya ada kepala sekolah itu yang memfatwakan saya harus menjadi wakilnya gitu. Wakil kepala sekolah. Wakilnya, kebetulan waktu itu memang diminta bagian kurikulum juga. Saya sanggupi karena memang ditodong itu hanya 1 periode, itu 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun saya mengatakan sepertinya cukuplah bagi saya 3 tahun menjadi pengalaman wakil kepala sekolah. Saya menjadi guru lagi 3 tahun, terus diminta lagi. Sebenarnya saya masih belum mau, tetapi yang membujuk itu punya kartu as sehingga saya tidak bisa nolak. Nah, sudah. Lalu seiring dengan itu, mungkin mengapa saya menjadi kepala sekolah? Mungkin perjalanan karena sudah saya menjadi wakil kepala sekolah itu sudah beberapa kali, mungkin dipandang kayaknya bolehlah jadi kepala sekolah. Maka yang berwenang mengangkat itu meminta saya untuk menjadi kepala sekolah. Jadi Bapak jadi kepala sekolah ini udah berapa lama, Pak? Saya baru 2 tahun, jadi memang masih sangat muda untuk ukuran umur kepala sekolah. Oh, baru 2 tahun, baru Pak. 2 tahun. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi kita tahu nih, Pak, kalau memimpin sebuah sekolah yang besar itu tidak mudah pastinya. Nah, jadi Bapak tuh bagaimana cara mengatasi kendala-kendala atau sesuatu yang di luar ekspektasi Bapak saat Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, Pak? Terima kasih untuk pertanyaan yang ini sebenarnya agak tricky ya. Sebenarnya kalau saya sih punya pedoman, orang nomor 1 itu sebenarnya ringan. Ketua itu lebih ringan kalau di bawahnya berjalan dengan baik. Jadi yang saya inginkan adalah karena saya punya wakil-wakil, saya inginkan wakil-wakil saya itu berjalan dengan baik. Tapi saya tahu, oh kalau bagian ini akan ke sana, bagian ini akan di sini. Itu saja yang saya pelajari. Jadi saya memang belajar manajemen.
Nah, repotnya memang saya harus membuat keputusan-keputusan yang bukan menyenangkan, tapi memang dari sisi pertimbangan-pertimbangan tertentu saya memang memutuskan. Biasanya sih untuk teknis-teknis itu para wakil yang bekerja. Saya hanya secara pekerjaan saya nggak banyak, tetapi mendelegasikan pekerjaan itu benar banyak. Berarti Bapak bisa sukses seperti sekarang ini menjadi kepala sekolah karena ada bayang-bayang lah Pak ya, ucapannya di belakangnya ya, yang bekerja supaya Bapak menjadi bisa lancar mengatur sekolah begitu ya Pak. Luar biasa sekali. Dan kita lanjut nih Pak ke perkembangan tahun ke tahun. Ini yang dimaksudkan ini perkembangan tahun ke tahun ini saat Bapak menjabat. Nah, pastinya kan murid-murid tahun ke tahun itu tidak sama, Pak. Ada yang mungkin ada yang malu-malu kucing awalnya dengan guru-gurunya, kurang komunikasi lah ibaratkannya, Pak. Ada yang brutal malah, Pak, yang ngomong ngerocos kemana-mana, Pak. Jadi tanggapan Bapak bagaimana, Pak? Dari Bapak awal menjabat. Kalau saya melihat anak-anak sih untuk SMA Safir 1 ya, saya rasa masih dalam tataran wajar. Wajar itu dalam artian nggak ada perilaku-perilaku yang disebut menyimpang. Tapi memang kalau ukurannya itu ukuran anak era saya, memang beda. Kamu kan nggak pernah lah tos dengan gurunya gitu kan? Betul. Saya, era saya itu nggak mungkin saya tos dengan guru saya. Nah, kalau sekarang kan kamu biasa aja tos atau hai gitu kan. Pasti era saya itu akan selamat pagi Pak itu, atau nunduk-nunduk gitu ya. Salim gitu, Pak. Salim. Gitu. Nah, memang menurut saya itu perkembangan. Jadi intinya saya tidak melihat bahwa ada perilaku yang menyimpang di sekolah ini. Sampai saat ini baik-baik saja. Tentu saja ada hal-hal yang di luar harapan, misalnya orang tua pengennya rajin, anaknya tahu-tahu enggak, atau pengennya nilainya tinggi, tahu-tahu enggak. Itu lain hal itu. Mungkin karena beda generasi kali Pak ya. Kali ini kan juga ada generasi Alpha, generasi Z. Nah, ini untuk opini nih Pak. Bapak ini kan pasti sudah pernah mendengar lah opini tentang SMA Safir 1 Palembang. Yang dimana opininya itu kayak bahwa sekolah kita ini sekolah yang berat. Sekolah yang dimana siswa-siswinya itu berambisius. Dan yang paling terkenal itu Pak, SMA Safir 1 Palembang ini banyak PR Pak. Nah, jadi menurut Bapak tanggapan tentang rumor-rumor itu adakah yang benar atau ada yang salah begitu Pak? Mungkin bisa diluruskan begitu. Kalau dikatakan berat, saya rasa tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Mungkin tuntutan ya, tuntutan sekolah atau tuntutan lingkungan sekolah yang menginginkan itu dibungkus dalam kata ambisius itu. Terus terang, anak-anak yang di sekolah di Safir 1 di bawah bayang-bayang alumni yang sudah mendunia. Pasti saya, apalagi saya itu menjadi guru di SMA Safir 1 sudah sangat lama. Artinya sudah banyak anak lulusan yang menjadi murid saya di sekolah ini sudah menjadi orang hebat-hebat gitu kan. Betul Pak. Tentu saja saya punya gambaran masa-masa itu dengan perilaku begitu anaknya hebat-hebat gitu ya. Jangan sampai nanti di akhir sekolah ini tidak meluluskan anak-anak yang hebat gitu. Jadi ambisinya memang ada di situ. Pasti orang-orang lama di Safir 1 punya target. Nah, sebenarnya PR itu memang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan di sekolah. Artinya kelanjutan dari belajar di sekolah gitu. Tapi kalau mungkin jumlahnya mungkin ada yang mengatakan terlalu banyak atau mungkin ada penundaan dari siswa, itu saja. Iya, betul Pak. Memang tugas-tugas ini sebenarnya tidak terlalu banyak di SMA Safir 1 Palembang, tetapi dikarenakan murid-muridnya ini suka menunda, yang dimana misalnya dikumpulnya minggu depan, dikerjakannya paginya pas hari A. Nah, kita lanjut saja. Tadi kan Bapak sudah mendengar opini-opini dari orang-orang nih Pak. Sekarang kami pengen dengar nih Pak, opini dari Bapak mengenai SMA Safir 1 Palembang. Apakah sekolah ini merupakan jajaran yang terbaik atau salah satu yang terbaik? Begitu Pak. Saya rasa salah satu yang terbaik ya. Pasti ada sekolah lain yang terbaik dengan kategori-kategorinya tersendiri. Jadi kalau saat ini memang
yang paling menonjol dari sekolah ini adalah sebenarnya yang belum dimanfaatkan oleh generasimu adalah jejaring. Artinya apa? Alumni sekolah ini sudah mendunia, luar biasa banyak dari jumlah, tapi bukan hanya jumlahnya yang banyak, tapi banyak dari mereka yang berhasil. Entah itu menjadi pengusaha, entah itu birokrat, misalnya menjadi menteri atau gubernur atau pejabat-pejabat yang lain. Nah, kalau jejaring ini dimanfaatkan, itu kekuatan yang luar biasa. Apalagi sekarang kan zaman teknologi yang mudah lah untuk berkomunikasi. Memang alumni-alumni di SMA Safir 1 Palembang ini luar biasa semua ya Pak. Nah, untuk menjadi sekolah terbaik pastinya kita tuh harus menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, betul kan Pak? Nah, maka dari itu adakah Pak kekurangan yang mungkin ingin Bapak tingkatkan lagi di SMA Safir 1 Palembang ini agar menjadi mungkin yang terbaik gitu Pak? Kalau dari saya sih memang tentu saja seperti saya, mengapa saya tidak pengen jadi kepala sekolah gitu ya? Karena saya memandang saya juga nggak pantas gitu lah ya. Nah, maka banyak dari guru-guru itu yang bagaimana supaya memantaskan diri lah, supaya nanti layanan terhadap anak-anak itu makin baik. Nah, kalau dilayani dengan baik, artinya di kelasnya diajar dengan baik, benar dan baik, maka hasilnya saya yakin baik. Berarti tadi kan kita sudah mendengar opini orang luar, opini Bapak, terus bagaimana cara kita meningkatkan agar sekolah kualitas kita lebih bagus. Nah, ini kita akan sedikit membahas tentang peraturan sekolah nih Pak. Nah, kita kan pastinya tahu kalau murid-murid di SMA Safir 1 Palembang tertib-tertib ya Pak ya, luar biasa sekali. Jadi, tapi yang ingin kami tanyakan ini tentang gurunya Pak. Tentunya pasti kalau murid-murid melanggar peraturan sekolah itu kan kelihatan lah Pak, pasti Pak. Nah, tapi yang tidak diketahui oleh murid-murid ini guru-gurunya Pak. Apakah ada guru-guru yang mungkin melanggar, yang membuat jadi murid-muridnya ini termotivasi Pak melihat gurunya, jadi kayak terbawa gitu Pak? Bagaimana Pak? Artinya terbawa untuk ikut melanggar gitu ya? Betul Pak, ikut melanggar. Memang ini agak-agak susah ya. Dalam artian begini, kalau saya sih prinsipnya sebelum menasihati itu ya kita harus bisa bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Misalnya contohnya seragamnya, ya saya harus seragam supaya anak-anak juga seragam. Kan gitu toh maksudmu? Betul Pak. Nah, itu kalau saya itu tidak merokok. Alasan utamanya itu sebenarnya begini. Saya itu waktu saya sampai SMA itu kami itu 6 bersaudara dan cowok semua. Saya anak pertama. Pikiran saya jelas, kalau saya merokok, adik saya kan merokok nih ada 6 orang, 7 plus bapak saya. Nah, bisa Anda kalikan sehari 1 bungkus rokok 1 orang, bagi 7 bungkus kali harga. Bukan main bakar-bakar uang. Banyak Pak. Nah, maka saya tidak merokok supaya adik-adik saya tidak merokok, dan hasilnya benar hari ini. Dari 6 bersaudara itu yang menjadi perokok hanya 1 saya. Jadi di sekolah pun demikian, saya datang pagi-pagi supaya orang lain juga datang pagi. Itu maksudnya. Tapi kalau guru itu ada yang itu tentu saja tetap saya omongi. Jadilah contoh, bukan hanya memberi contoh. Itu yang paling penting. Luar biasa. Oke. Nah, memang jadi para guru tuh harus memberikan contoh yang baik juga ya Pak, biar para murid itu menjadi lebih baik juga, bahkan melebihi lah dari gurunya. Oke. Mungkin kita sudah ke penghujung acara ya teman-teman. Jadi mungkin Bapak boleh nih ngasih sedikit pesan atau motivasi untuk murid-murid di SMA Safir 1 Palembang. Oke, kalau pesannya sih yang paling saya rasakan itu adalah jangan sia-siakan kesempatan. Misalnya contoh khususnya tadi dikatakan elit, ada yang mungkin karena SPP-nya di sekolah kita kan ada yang mengatakan mahal ya. Artinya apa? Orang tua Anda itu ada uangnya, maka manfaatkanlah. Mumpung orang tua Anda bisa membiayai untuk sekolah, gunakan dengan baik supaya pada saatnya dibutuhkan Anda memang punya pengetahuan. Artinya kalau bapakmu direktur dengan sekolah, Anda siap untuk menggantikan sebagai direktur atau yang lain-lain. Artinya bekal ilmumu sekolah itu benar.
bukan hanya sekolah sekedar lulus, tapi memang ada ilmunya. Itu saja pesan saya. Oke, luar biasa pesan dari. Semoga pesan dari Pak Sudar ini bisa menggerakkan para hati-hati di siswa-siswi di SMA Safri 1 Palembang ya teman-teman. Nah, sayang sekali waktu kita mungkin sudah habis. Mungkin waktunya kita berpisah nih ke Pak Sudar. Sebelumnya terima kasih Pak Sudar sudah menyempatkan waktu ke podcast kita ini. Yang kita tahu kan menjadi kepala sekolah pastinya jadwalnya padat ya Pak, ada rapat-rapat juga, tapi Pak Sudar ini bisa menyempatkan waktu ke podcast kita. Oke, semuanya terima kasih para penonton sudah menyempatkan waktu untuk menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa, tentu saja kita pasti akan ada memunculkan episode-episode yang lebih bagus lagi, yang lebih luar biasa dari yang hari ini. Jadi, this is Gavin, signing off. Thank you.